terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Saya Prianto Jabri kembali menyapa Anda dengan informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan di program Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, bulan Ramadan menjadi bulan yang dinantikan oleh umat Islam. Banyak orang yang berlomba mencari keberkahan bulan Ramadan dan jadi momentum untuk makin meningkatkan iman dan ibadah. Lalu apa saja kemuliaan bulan Ramadan dan bagaimana menjalani puasa yang sempurna? Inilah yang akan kita bahas bersama Ustaz Firdaus Muhammad. Beliau merupakan pengurus MUI sekaligus Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah Ustaz, mengenai meraih berkah di bulan suci Ramadan. Tentunya bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Bisa dijelaskan apa saja kemuliaan yang bisa diraih di bulan suci Ramadan ini Ustaz? Terima kasih. Bulan Ramadan kita akan segera memasukinya dan tentu kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita sangat bergembira. Ada kerinduan yang harus terbayarkan ketika kita bertemu bulan Ramadan yang selama 11 bulan kita menantinya, lalu kemudian kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kita menyambutnya sukacita karena di dalam bulan Ramadan itu begitu banyak kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Misalnya dijelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itu salah satu kemuliaannya di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Itu menjadi titik kemuliaan. Dan tentu kita juga di bulan Ramadan sampai memperingati Nuzulul Quran. Malam 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Nah, ketika kita melakukan amaliyah Ramadan, diantaranya membaca Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Kita tidak cukup hanya membaca satu kali hatam 30 juz. Baik. Lalu kemudian ada yang menghatamkan sampai 3 kali. Yang terpenting adalah selain kuantitas juga kualitas. Artinya kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi bagaimana kita menghayati, mempelajari kandungan Al-Quran. Apalagi sekarang kita sangat mudah untuk belajar agama, termasuk mendalami Al-Quran, bacaan-bacaan diperbaiki, lalu kemudian menghayati, dan Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Selain itu, di bulan Ramadan juga diturunkan malam Lailatul Qadar. Menurut sebagian besar ulama bahwa Lailatul Qadar itu selalu diturunkan setiap bulan Ramadan. Nah, siapa yang bisa mencapainya adalah orang yang memang sudah mempersiapkan diri. Jadi bukan hanya menunggu pada saat menunggu malam-malam ganjil misalnya, baik, tetapi sudah mempersiapkan diri secara psikologis, secara religi, keimanan yang ditambah dengan amal soleh, taubat, membersihkan diri. Mereka inilah orang-orang yang akan mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran malam Lailatul Qadar. Itu saya kira diantara hal yang kita rindukan, bagaimana kita tadarus membaca Al-Quran, lalu kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terpenting tentu adalah bagaimana di bulan Ramadan kita memperbanyak amaliyah di bulan Ramadan. Yang kita ingin capai adalah mendapatkan rahmat, maghfirah, dan itqu minan nar. Itu ada fase-fase yang kita raih. Setidaknya di awal Ramadan kita berusaha untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan dari Allah, dan selebihnya adalah kita mendapatkan pembebasan dari neraka. Nah, terpenting dari itu pasca Ramadan, nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan, amaliyah di bulan Ramadan harus terus terimplementasi dalam keseharian kita di luar bulan Ramadan.
Baik Ustaz. Nah kalau tadi itu kan cara atau kemuliaan yang bisa didapatkan selama bulan suci Ramadan Ustaz ya, artinya bukan hanya secara kuantitas tapi juga kualitas ibadah memang harus dijaga selama bulan suci Ramadan. Lalu bulan Ramadan ini sudah di depan mata tentunya Ustaz. Apa saja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan Ustaz? Terpenting adalah kesiapan kekuatan keimanan. Baik. Jadi yang misalnya kan diajak untuk memasuki bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, diajaklah orang-orang beriman ini untuk memasuki bulan Ramadan supaya dia menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Baik. Nah, jadi memang yang terpenting adalah kesiapan keimanan. Nah, sehingga kita harus punya kesiapan secara psikologi untuk benar-benar membersihkan diri menghadapi bulan Ramadan. Nah, ada juga cara lain sebagian yang mempersiapkan Ramadan dengan soal pakaian, soal konsumsi, itu juga tidak keliru. Betul. Ini bagian dari menyambut bulan Ramadan. Jadi menyiapkan baju baru, mukena baru, kopiah baru, baju baru, koko baru, sajadah baru, bahkan mungkin Quran baru dibeli untuk sebagai bentuk kegembiraan menghadapi bulan Ramadan. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah belanja, apalagi kalau misalnya awal bulan ini. Iya. Kalau hitungan gajian awal bulan itu bisa diniatkan belanja bulanan, tetapi dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan sembako segala sesuatu kebutuhan. Niatnya adalah untuk bagian memeriahkan, memuliakan bulan Ramadan. Baik. Tapi bukan tujuan konsumtif, tetapi bagian dari penghargaan terhadap bulan Ramadan. Baik, seperti itu. Yaitu bentuk sukacita kita, kegembiraan menghadapi bulan Ramadan dengan mempersiapkan tadi itu belanja, tetapi yang terpenting adalah kesiapan keimanan menghadapi bulan Ramadan. Baik Ustaz, artinya memang secara pribadi bukan hanya iman, mental juga harus disiapkan untuk menyambut ataupun yang harus dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lalu untuk ibadah sendiri Ustaz, ibadah apa saja yang memang harus dilakukan selama bulan suci Ramadan kita lakukan selama 30 hari seperti itu Ustaz? Begitu banyak ragam ibadah, tetapi sesungguhnya kita bagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib, puasa jelas wajib. Di bulan Ramadan kita juga sholat 5 waktu wajib. Baik. Di bulan Ramadan mengeluarkan zakat wajib. Nah, tetapi selain dari itu, selain puasa, memperbanyak membaca Al-Quran. Itu pahalanya lebih besar, berlipat ganda. Itu. Baik. Ada yang menyebutkan 1 dikali lipatkan 7 kali, 7 kali dilipatkan 70, lalu kemudian wallahu yudaifu liman yasha. Allah tergantung Allah mau memberi kelipatan berapa pahala dari bacaan per huruf yang kita baca dari Al-Quran. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bersedekah. Iya. Di antara sedekah yang paling mulia di bulan Ramadan itu adalah memberi buka puasa. Baik. Siapa orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Nah, ingat, bukan mengurangi pahalanya orang yang puasa, tetapi Allah menyediakan pahala tersendiri yang nilainya sama dengan orang yang puasa. Baik. Nah, makanya kita menganjurkan supaya ada juga perhatian kita selain berpuasa juga memberi buka puasa. Nah, selain daripada itu, kita di bulan Ramadan juga terpenting adalah menjalin silaturahim. Baik. Jangan sampai di bulan Ramadan kita puasa, tangan juga tetap main HP, menyebarkan hoax, membuli orang, itu tontonan-tontonan yang bisa membatalkan puasa, itu Baik. kan tontonan-tontonan yang tidak sepantasnya ditonton pada saat berpuasa yang berpotensi untuk membatalkan membatalkan puasa. Baik Ustaz, kita tahan sejenak, kita akan melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya meraih berkah di bulan suci Ramadan. Saudara, usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Ustaz, kita melanjutkan perbincangan kita mengenai meraih berkah di bulan suci Ramadan. Tadi kita berbincang mengenai bagaimana melangsungkan atau melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana biasanya orang berpikir bahwa tidur juga merupakan ibadah bagi orang berpuasa. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, makasih. Jadi bagian dari keberkahan bulan Ramadan, tidur sekalipun bernilai ibadah. Jadi misalnya setelah sahur, salat subuh berjamaah, pagi misalnya tidur. Kalau ada yang mampu tidur pagi sampai jam 12, Iya. baru salat duhur, setelah salat duhur tidur lagi misalnya, Iya. itu pun mendapatkan pahala. Pahala. Tetapi ini penggambaran begitu berkahnya, mulianya bulan Ramadan, tidur sekalipun yang mungkin orang anggap sia-sia, itu pun bernilai pahala. Dan setidaknya juga kalau tidur tercegah kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Iya. Dari omongan, tontonan, gerakan, perilaku-perilaku lain, kita lebih terjaga ketika tidur. Nah, boleh jadi misalnya ada yang memilih tidur untuk selain menyiapkan energi untuk malam hari, memaksimalkan ibadah, juga untuk menghindarkan diri agar tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa, karena dalam situasi terjaga mungkin melakukan hal-hal lain. Pembicaraan kah itu, pendengaran kah itu, atau gerakan-gerakan lain yang bisa mengurangi pahala dari puasa. Baik Ustaz, artinya tidur pun juga tetap mendapatkan pahala dan untuk tentunya menghindari dari sesuatu hal yang tidak dilakukan selama bulan suci Ramadan. Ya, betul. Nah, tapi mengenai itu sendiri Ustaz, bagaimana menahan diri kita agar puasa kita sendiri tetap bisa sempurna saat kita menjalankan ibadah puasa? Tentu memang harus memiliki pemahaman tentang apa itu puasa. Ya. Jadi ada yang memahami puasa hanya sebatas menahan makan dan minum. Nah, itu jangan sampai dia hanya menjaga diri untuk tidak makan, tidak minum, tetapi sesungguhnya dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa ya bukan hanya makan dan minum, ada aktivitas-aktivitas lain yang membatalkan puasa secara syar'i dan juga bahkan membatalkan pahala puasa. Dia tetap puasa secara syar'i, dia tidak membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi sudah tidak mendapatkan pahala puasa karena menghabiskan waktu untuk ghibah. Puasa memang, tetapi dia menceritakan aib kekurangan orang lain secara beruntun sistematis. Untuk malam hari saya kira tidak masalah untuk bagian dari kesemarakan. Tapi yang kita sayangkan ketika sudah separuh puasa, itu kemudian di mall orang ramai, konsumtif, menyiapkan baju baru untuk menghadapi Lebaran. Tetapi sesungguhnya dia mengabaikan dari dimensi puasa itu sendiri. Dia konsumtif, tetapi banyak sekali warung-warung yang buka pada siang hari. Jadi saya kira ini bagian untuk saling menghargai sesama kita yang berpuasa. Sekalipun dia misalnya tidak berpuasa, tetapi ada penghargaan. Dia tidak puasa karena memang tidak disyariatkan, misalnya berhalangan bagi wanita, tetapi jangan kemudian dengan alasan halangan, kemudian dia pamer, dia makan di mana-mana, di tempat keramaian. Gitu. Untuk apa? Untuk menghargai orang yang puasa. Nah, ini kita mungkin mengharapkan dari pemerintah kota lah, pemerintah daerah, untuk menginstruksikan agar saling menghargai di bulan puasa, jangan mempertontonkan makan di siang hari, termasuk juga saya kira memperlihatkan makanan yang terlalu mewah, gitu ya. Konsumsi yang mewah, sementara banyak saudara-saudara kita yang berpuasa, yang tidak mampu menjangkaunya. Gitu. Jadi puasa ini kan secara istilah itu menahan. Ya. Di antaranya bukan hanya menahan makan minum, tetapi juga menjaga nafsu. Nah, jangan sampai kita berpuasa lalu kemudian justru pamer kesolehan, pakaian, segala macam yang justru bisa mengganggu hubungan ukhuwah Islamiyah kita, karena ada orang-orang yang kemudian merasa tidak bisa menikmati apa yang dipertontonkan, terutama dari kelas-kelas sosial. Itu penampilannya, makanannya. Itu. Pada puasa itu adalah bagaimana kita takarrub ilallah,
Justru dengan mengosongkan tubuh kita dari makan, minum, itu kan akan terasa. Kita itu mau marah aja susah gitu kan. Karena kita ini dalam posisi lapar, haus, kemudian kita ngaji, justru itu kan mendatangkan ketenangan jiwa. Itu lebih banyak bersikir. Jadi marilah kita memperbanyak amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan, terutama amaliyah yang sunat. Kalau wajib kan sudah pasti. Tetapi memperbanyak amaliyah-amaliyah yang sunat untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Nah, ini saya menarik nih. Tadi Ustaz sempat mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan tentunya kita harus menjaga mulut, lisan, dan mata kita dari sesuatu hal yang memang tentunya berbahaya saat kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan lingkungan kerja, Ustaz, yang memang kita harus menjaga pandangan mata saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Puasa itu memiliki kekuatan tersendiri. Jadi misalnya ketika kita puasa dengan bersahur dan niat itu menjadikan kita memiliki power ya, power untuk ternyata kita mampu tidak makan dari sahur sampai buka puasa. Nah, itu sekitar 12 jam kurang lebih, bisa 13 jam itu kita menahan makan dan minum, dan ternyata kita sanggup. Itu kekuatan puasa. Dan ketika puasa, itu juga kita akan terkendali dengan sendirinya. Karena kita merasa puasa. Saya puasa, tidak boleh melihat yang haram, tidak boleh memegang yang haram, tidak boleh memandang yang haram, tidak bisa membicara yang haram, termasuk menjaga pendengaran. Jadi sekarang bukan hanya mulut, bukan hanya pandangan, bukan hanya telinga. Sekarang tambah lagi jari. Oh, jari. Iya, betul. Jari dengan, maksud saya itu dengan main HP, itu sebaiknya kita menggunakan tangan kita itu untuk tidak asal share, atau misalnya share-share makanan di bulan puasa gitu kan. Dapat mengganggu ibadah puasa orang lain kecuali ya, mungkin ya, kecuali lah kalau misalnya memang yang profesinya jualan, ini ada siap buka puasa, ini dan itu menu ditawarkan, oke, jual beli. Tapi kalau hanya untuk mengganggu teman, share makanan sementara kita lagi puasa, itu dihindari. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan perbincangan kita di pagi ini mengenai meraih berkah di bulan suci Ramadan. Saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel di pagi ini bersama Ustaz Firdaus Muhammad, selaku pengurus MUI sekaligus Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Ustaz, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi ini, yaitu mengenai meraih berkah di bulan suci Ramadan. Nah, untuk ibadah sendiri di bulan suci Ramadan, Ustaz, yaitu ada sholat taraweh. Nah, pandangan orang berbeda-beda mengenai ibadah sholat taraweh. Ada yang mengatakan wajib untuk dilaksanakan di masjid, dan ada pula yang mengatakan untuk di rumah saja. Lalu bagaimana dengan sholat tarawih ini, Ustaz? Banyak pendapat, karenanya kita harus konsisten mengikuti pendapat tertentu, dengan tidak menyalahkan pendapat orang lain. Jadi makanya kan dalam beragama itu kita harus punya guru. Nah, ada mazhab yang kita ikuti. Karena kita terlalu jauh dengan masanya Nabi, maka kita lebih mengikut kepada ulama-ulama kita. Nah, pendapat ulama untuk tarawih itu ada dua. Ada yang Imam Syafi'i misalnya itu 20 rakaat. Nah, tarawih itu 20 rakaat. Itu sunat ya, sunat. Lalu kemudian ada yang 8 rakaat. Nah, sekarang kita mengikut yang mana? Nah, kalau kita mengikut yang 20 rakaat, mazhabnya 20 rakaat, kalau kita mendapati di masjid itu 8 rakaat, maka kemudian kita lanjutkan di rumah. Nah, makanya jangan ambil witir. Jadi setelah selesai 8 rakaat, mau mencukupkan di rumah menjadi 20 rakaat, nanti witirnya setelah selesai tarawih. Nah, di rumah atau di masjid, tentu masjid lebih mulia. Jadi berjamaah di masjid, tarawih di masjid, itu tentu masjid lebih mulia. Apalagi memang masjid itu sebagai rumah Allah, kemuliaannya, keberkahan di masjid itu tentu lebih mulia. Tetapi bukan satu-satunya tempat. Bisa kita tarawih di rumah, bisa tarawih sendirian, bisa tarawih dengan keluarga.
Waktunya juga bisa agak malam, misalnya sebelum tahajud boleh. Hanya sebaiknya itu berjamaah. Berjamaah. Dan lebih khusyuk itu kalau di masjid, karena terkondisikan. Baik. Ada yang azan, lalu kemudian bahkan ada yang ceramah, lalu kemudian imamnya, dengan kebersamaan. Karena kalau kita sholat sendirian, kehusyuannya ya, bacaannya, ditambah lagi dengan situasi tadi, kondisi. Jadi kesemarakan itu kita lebih rasakan di masjid. Bahkan kalau perlu untuk benar-benar mendapati kesemarakan bulan Ramadan, itu kita tarawih di Al-Markas Al-Islami. Kita tarawih di Masjid Raya Makassar. Ini lingkup Makassar ya. Nah, saya kira tahun ini juga sudah dibuka itu Masjid 99 Kubah itu. Atau tempat-tempat lain. Cukup banyak tempat untuk merasakan kesemarakan bulan Ramadan. Tapi jangan sampai yang membebani. Itu misalkan terlalu berat, harus ke masjid ini, susah berangkatnya, susah pulangnya, itu jangan memberatkan. Termasuk juga buka puasa. Buka puasa itu jangan sampai justru orang diundang buka puasa tapi terbebani karena tidak ada parkiran, lalu kemudian orang kesulitan untuk mengakses makanan karena terlalu banyak tamu yang diundang. Ada yang buru-buru mau tarawih, apalagi mau ceramah, mau imam. Makanya kita supaya beribadahnya ini maksimal, terutama dengan melibatkan orang lain, ya seperti buka puasa, itu tetap harus kondisional untuk menjaga kehusuan dan nilai ibadah kita berbuah pahala. Nah, jangan sampai ibadah yang kita lakukan tidak maksimal, yang kemudian tentu mempengaruhi nilai pahalanya. Tetapi saya kira sebagai wujud untuk mendapatkan komitmen, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, ya kita itu mencoba mengolah rasa keimanan kita, spiritualitas kita dengan beribadah misalnya di masjid. Apalagi kan di akhir-akhir Ramadan ada tafakur di masjid, tinggal di masjid untuk berzikir, dan itu suasananya sangat berbeda. Di 2 tahun terakhir ini Ustaz, artinya untuk pelaksanaan ibadah di masjid selama bulan suci Ramadan artinya tidak seperti sedia kala karena di masa pandemi COVID-19. Namun tahun ini syukurnya pemerintah memperbolehkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid lagi. Lalu Ustaz selaku dari pengurus MUI juga, bagaimana dengan jarak sholat ibadah tarawih yang di masjid yang akan dilangsungkan nanti di bulan suci Ramadan? Iya, dari instruksi Majelis Ulama Pusat itu sudah tidak lagi membatasi jarak sholat, jadi sudah diinstruksikan untuk sholat tarawih di masjid dan tidak menjarangkan kecuali daerah yang masih misalnya PPKM level sekian yang masih dikhawatirkan. Untuk menghindari orang lain terpapar, maka itu akan diatur. Jadi mengaturnya itu sesuai dengan daerah masing-masing. Jangan juga karena semangat ibadahnya, sementara ada yang misalnya terpapar, lalu kemudian kita membiarkan, jangan. Tetapi secara umum, alhamdulillah tahun ini kita sudah insya Allah beribadahnya secara normal. Yaitu sudah diperbolehkan tarawih penuh di masjid, lebaran di masjid, kemudian tarawihnya sudah merapatkan barisan, tidak berjarak, Ustaz, ya? Tidak berjarak kecuali ketika daerah itu misalnya masih teridentifikasi rawan terpapar COVID. Bahkan MUI juga membolehkan ketika ada misalnya vaksin di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Bahkan di UIN tahun lalu itu dilakukan di bulan Ramadan karena jeda waktu dari vaksin pertama, kedua itu kebetulan di bulan Ramadan karena masa usia vaksin itu kan ada batas tertentu. Maka itu vaksin di bulan Ramadan dan itu dibolehkan. Baik Ustaz, untuk terakhir nih Ustaz, pesan Ustaz untuk para pemirsa yang ada di rumah untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti Ustaz, singkat saja seperti apa Ustaz? Kita mengharapkan kita semua berharap mudah-mudahan bulan Ramadan diberikan kesehatan, amin, kemudian kemudahan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, tapi jangan euforia berlebihan dan secara konsumtif. Mari kita memaksimalkan ibadah untuk diri kita dan menciptakan suasana kedamaian, suasana
Ramadan yang lebih mubarak. Dan saya kira juga yang terpenting adalah jangan menodai kesucian bulan Ramadan dengan tawuran antar kelompok, kemudian perkelahian, atau hal-hal lain yang bisa menodai Ramadan, termasuk tadi misalnya membuka warung di bulan Ramadan yang mempertontonkan bahwa laki-laki perempuan makan di warung, itu warung-warung kopi, supaya ditertibkan. Bukan berarti sepenuhnya ditutup, tetapi ada aturan-aturan dalam agama. Sedikit banyaknya intinya adalah bagaimana menghargai orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Baik. Tuh, marhaban ya Ramadan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan itqu minan nar. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas perbincangan Iya, yang luar makasih. biasa di pagi ini Ustaz, tentang mengenai meraih berkah di bulan suci Ramadan. Perbincangan bersama Ustaz Firdaus Muhammad, Iya. sekaligus pengurus MUI dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Saudara, tentunya perbincangan tadi semoga menjadi informasi penting dan menarik buat kita, apalagi bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Saya, Afrento Jabli, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih dan jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan sampai jumpa.